Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita bakal benar-benar bongkar nih, bab 1 dari buku Alan Weiss, Million Dollar Maverick. Judulnya aja udah provokatif ya, meninggalkan kerumunan. Dan, wah, isinya penuh ide menantang soal kenapa jadi beda itu seringkali lebih penting daripada sekedar jadi, ya, lebih baik. Tepat sekali. Misi kita kali ini, kita mau coba saring ya, intisari pemikiran Wise tentang gimana sih caranya membangun kehadiran yang unik. Terus berani berpikir, melawan arus gitu. Dan kenapa justru rasa nyaman dalam perbedaan itu bisa jadi kunci sukses besar. Kita bakal lihat langsung dari cerita dan contoh Wise sendiri. Siap nggak nih, nantang beberapa asumsi Anda soal gimana seharusnya kita beroperasi? Sangat siap. Wise ini langsung bilang loh di awal, kalau ikut-ikutan arus itu malah bisa jadi jebakan. Nah, mari kita mulai deh dengan cerita awal dari Wise yang menurut saya langsung kena banget ke inti bab ini. Dia waktu itu masih SMA tahun 63, ikut audisi jadi siswa pertukaran pertama dari sekolahnya. Pertanyaannya, khas banget zaman Perang Dingin, gimana Anda membela kebijakan luar negeri AS di Eropa? 3 kandidat lain ya usaha keras membela. Nah, disinilah Wise muda ini nunjukin bakat kontrariannya. Alih-alih membela, dia malah bilang, saya nggak akan bela Amerika Serikat. Saya akan jelasin siapa kami dan gimana kami ini lebih mirip kok sama negara mereka daripada beda. Pendekatan yang, wah, sama sekali nggak terduga ya. Benar-benar ngubah permainan kan hasilnya? Ya dia kepilih. Kejadian itu katanya ngubah hidupnya total. Dia bisa berlayar naik Queen Mary, keliling Eropa, bahkan ketemu sama calon Miss Finland segala. Semua itu gara-gara jawaban yang beda, bukan sekedar jawaban yang lebih baik dalam membela. Ini ilustrasi sempurna dari prinsip inti Wise. Seringkali, kunci buat menonjol secara signifikan itu ya dengan menantang premis pertanyaan atau ekspektasinya. Bukan cuma jawab lebih baik. Masyarakat kan cenderung dorong kita seragam ya. Ingat gak lagu soal rumah tiki-taki yang semua sama? Atau tren fashion yang gitu-gitu aja? Tapi Wise nunjukin, orang dan merek paling sukses itu justru yang berani bikin irama sendiri. Contohnya banyak ya disebutin sama dia, kayak branding Marinir AS yang eksklusif, A Few Good Men, terus slogan BMW, Ultimate Driving Machine, yang fokusnya ke pengalaman, bukan fitur umum. Atau Apple deh, yang obsesi banget sama desain, bahkan hal spesifik kayak peternak anjing gembala Jerman putih yang dulu dianggap cacat, sekarang jadi curug pasar sendiri. Betul, atau musisi kayak Rod Stewart yang sukses besar justru pas pindah genre. Intinya, yaitu tadi, perbedaan yang disengaja. Dan pendekatan beda ini nggak cuma soal branding ya, tapi juga nyampe ke strategi bisnis. Ada kasus menarik nih. Waktu Wise dikonsultasi sama perusahaan asuransi raksasa, baru banget berjer. Nah, mereka khawatir soal moral karyawan. Terus nanya ke konsultan-konsultan termasuk Wise. Apa yang bakal Anda bilang ke karyawan buat nenangin mereka? Saya bisa bayangin sih jawaban standar konsultan lain pasti ya, janji-janji manis atau apa gitu. Tapi Wise, dia malah bilang, saya nggak akan bilang apa-apa. Kliennya pasti kaget banget itu dengernya. Ya, pastilah. Tapi alasannya masuk akal banget kan? Tentu saja. Wise nunjukin kalau manajemen sendiri aja belum tahu detail penting, kantor mana yang mau ditutup, siapa nanti pimpinannya, kompensasinya gimana. Jadi Wise bilang, Anda nggak tahu apa-apa, ya jangan bilang apa-apa ke mereka. Sarannya, tanya aja kekhawatiran, pertanyaan sama saran mereka. Jawab yang bisa, akui terus terang yang belum bisa dijawab. Ini soal, transparansi radikal gitu, di tengah ketidakpastian. Wow, itu butuh keberanian loh. Kliennya awalnya nyebut itu kontraintuitif. Tapi pendekatan jujur dan beda inilah yang justru bikin Wise menang proyek senilai $250.000. Rasanya kayak taktik out of the box di olahraga gitu ya, yang seringnya ngejutin lawan dan berhasil justru karena nggak diduga. Persis. Jadi pelajarannya buat Anda yang lagi dengerin nih, kalau lagi hadapi keberatan atau situasi standar, coba deh pikirin, ada nggak cara buat ngebalikin perspektifnya? Contoh lain dari Wise. Klien bilang lokasi jadi masalah. New York lawan California. Bukannya bela diri pakai argumen logistik, Wise malah jawab, justru itu alasan Anda butuh saya. Seketika dinamikanya berubah kan dari defensif jadi penasaran. Nah, gimana Anda bisa terapin pembalikan kayak gini? Pembalikan perspektif ini kayaknya jadi ciri khas Wise ya.
Dia emang bangun karirnya jadi seorang kontrarian. Bahkan titik awalnya cukup dramatis loh. Tahun 1985, dia dipecat sama W. Clement Stone pas lagi di bandara. Coba bayangin. Dengan tabungan tipis, dia mutusin buat mandiri aja, biar nasibnya nggak di tangan orang lain lagi. Nah, pas waktu itu dunia bisnis lagi gandrung banget sama tema kualitas. Anda mungkin pernah dengar nama kayak Juren, Deming, atau konsep kayak Six Sigma, Quality Circles. Ini kan semua metodologi yang fokusnya ke perbaikan proses, kurangin cacat, pokoknya pemikiran dominan banget saat itu. Tapi Wise, dia ngaku benci banget tren itu. Jadi apa coba yang dia lakuin? Dia nulis artikel provokatif buat majalah pelatihan, judulnya frontal banget. Mengapa lingkaran kualitas tidak berfungsi? Bisa dibayangin nggak reaksinya gimana? Tapi editornya malah punya pandangan beda. Dia bilang, "Nak, mereka membacanya." Justru karena kontroversial, artikel itu dibaca. Malah nawarin Wise kolom bulanan berbayar. Luar biasa ya. Jadi kontroversi malah jadi peluang. Lahirlah kolom Revolutions itu. Jalan 6 tahun. Dan isinya konsisten, nantang pemikiran bisnis arus utama. Julukan si kontrarian jadi nempel deh. Jadi bagian dari identitasnya. Ini nunjukin kekuatan berani ambil sikap beda ya meskipun itu mungkin mancing perdebatan. Wise tuh ngedorong kita buat introspeksi lewat pertanyaan-pertanyaan tajam. Tujuan finansial Anda itu beneran punya Anda atau cuma ngikutin ukuran orang lain? Dalam hubungan, Anda itu aktif milih atau pasif nerima aja? Seberapa egois sehat sih Anda ngejaga waktu Anda? Pilihan liburan atau teman-teman Anda itu otentik dari Anda atau cuma ikut-ikutan? Pertanyaan-pertanyaan itu nusuk banget ya. Sampai ke ranah profesional juga. Anda itu ciptain ide orisinal atau cuma turunan aja? Anda kejebak mentalitas kelangkaan nggak meskipun udah sukses? Warisan apa sih yang pengen Anda tinggalin? Multi-level marketing, yang dia lihat strukturnya mirip skema Ponzi itu loh, skema investasi ilegal yang bayar investor lama pakai duit investor baru. Atau pakar keuangan, dia samain aja kayak bandar pacuan kuda. Kalau emang tahu pasti menang, ngapain jual tips kan? Atau bahkan fenomena viral kayak tantangan ember es. Dia nanya, itu lebih soal pamer apa substansi amalnya sih? Termasuk kritik ke pakar media sosial yang banyak ngomong tapi belum tentu pernah beneran jual sesuatu selain keahlian mereka sendiri. Tapi ada risiko nggak sih jadi beda cuma demi beda atau malah jadi ngejauhin orang tanpa perlu? Pertanyaan bagus tuh. Wise kayaknya ngasih isyarat kalau kuncinya bukan sekedar beda, tapi beda secara strategis. Jadi ada alasan kuatnya, ada nilai yang jelas, tujuannya bukan asal ngelawan, tapi nantang status quo buat nemuin kebenaran atau peluang yang lebih baik. Dia malah nyaranin latihan mental, ambil tren atau keyakinan umum di bidang Anda, terus coba bantah sekuat mungkin. Anda mungkin nemu argumen valid yang kelewat loh. Menarik. Jadi ini soal ngelatih otot kritis kita ya. Kayak pengalaman Wise sendiri yang malah diundang ngomong di konferensi HR gede setelah dia ngeritik fungsi HR secara terbuka. Berani nantang tuh bisa buka pintu nggak terduga. Ini jadi bikin mikir, keyakinan umum apa ya di area saya yang sebenarnya layak dipertanyakan lebih dalam? Dan pertanyaan itu berlaku buat Anda juga pendengar. Nah, tantangan berikutnya nih, gimana caranya kita bisa nyaman sama perbedaan? Kayak kata penyair E.E. Cummings, jadi diri sendiri di dunia yang terus berusaha jadiin kamu orang lain, itu perjuangan terberat. Betul banget. Pas remaja, tekanan buat sama itu kan rasanya sakit banget ya. Tapi Wise bilang, sebagai orang dewasa, kita perlu balik pola pikirnya. Mulai temukan kenyamanan dalam perbedaan, jangan lagi cari pelipur lara dalam kesamaan. Dia nunjuk tokoh-tokoh sukses yang jelas-jelas beda. Fred Smith dengan ide hub and spoke, FedEx yang awalnya diejek orang, Jeff Bezos dengan visinya jual buku lewat internet pas belum ada yang percaya, Mark Zuckerberg ngubah obrolan asrama jadi fenomena global. Bahkan komedian kayak Richard Pryor yang berani dobrak batas dengan isu rasial. Mereka semua, kata Wise, nemuin kenyamanan dalam keunikan mereka. Malah mereka justru ngerasa nggak nyaman kalau nggak bisa beda. Jadi ingat kutipan Alfred de Musset, betapa mulianya dan juga betapa menyakitkannya menjadi sebuah pengecualian. Ada harganya ya buat jadi beda itu, tapi ada kemuliaan juga di sana. Tapi gimana caranya kita lepas dari jaring laba-laba ekspektasi sosial atau afiliasi yang mungkin nahan kita?
Wise ngasih contoh profesi tertentu kayak dokter gigi atau psikolog, di mana tekanan bisa dari keluarga atau lingkungan itu bisa bikin orang kejebak di jalur yang nggak mereka cintai. Kadang malah konsekuensinya tragis. Nah, disinilah dia ngenalin matriks yang menurut saya kuat banget. Rasa hormat, respect versus afiliasi atau rasa disukai. Gimana kita bayanginnya nih? Bayangin aja grafik sederhana, garis tegak yang vertikal itu nunjukin tingkat rasa hormat yang Anda dapat dari rendah di bawah sampai tinggi di atas. Terus garis mendatar yang horizontal itu nunjukin tingkat afiliasi atau seberapa Anda disukai dari rendah di kiri sampai tinggi di kanan. Oke. Jadi ada 4 kuadran gitu ya. Di mana posisi idealnya menurut Wise? Titik idaman itu ada di kuadran kanan atas. Rasa hormatnya tinggi dan afiliasinya juga di atas rata-rata lah. Tapi yang menarik itu fokusnya. Kebanyakan orang, kata Wise, cenderung ngejar afiliasi tinggi, mereka pengen disukai banyak orang, jadi geraknya ke kanan di grafik. Tapi nih, profesional dan pengusaha paling sukses yang dia amati, fokus utamanya justru ngejar rasa hormat tinggi, geraknya ke atas. Masuk akal banget sih itu. Coba deh pikirin. Kalau butuh operasi jantung, Anda pilih dokter ahli terbaik yang mungkin kurang ramah, rasa hormat tinggi, atau dokter paling ramah tapi keahliannya biasa aja, afiliasi tinggi. Jelaslah kita pilih keahlian yang dihormati. Wise bilang, orang bayar mahal buat mereka yang mereka hormati. Persis, ekspektasi kita ke saran teman baik afiliasi tinggi kan biasanya lebih rendah ya daripada saran ahli yang kita hormati, rasa hormat tinggi. Contoh klasik lain ya Steve Jobs, dia kan dihormati banget sebagai visioner, tapi terkenal bukan orang yang paling hangat atau gampang disukain. Suksesnya lahir dari ngejar rasa hormat tanpa henti buat karyanya, bukan popularitas pribadi. Wes sendiri ngakuin kok kalau dia nerima label sombong atau jauh sebagai harga biar bisa nentuin jalannya sendiri dan narik klien yang ngehargain keahliannya, bukan yang sekedar cari temen. Ini maksa kita nanya ke diri sendiri ya jadinya. Betul banget. Pertanyaan reflektifnya buat Anda nih, pendengar. Dalam interaksi profesional Anda, energi Anda lebih banyak habis buat ngejar biar disukai atau biar dihormati. Gimana prioritas ini, sadar atau enggak, mempengaruhi keputusan dan hasil yang Anda capai. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, dari bab 1 buku Ellen Wise ini, ada beberapa gagasan inti yang kuat banget ya. Pertama, fokuslah buat jadi unik dan berbeda, bukan cuma sekedar sedikit lebih baik dari yang lain di dalam kerumunan. Kedua, manfaatkan kekuatan berpikir kontra arus atau ngelawan arus utama. Ini bukan cuma cara buat nonjol, tapi juga buat ngelihat peluang yang orang lain lewatin dan nantang asumsi yang mungkin udah usang. Ketiga, sebagai orang dewasa, perjuangan kita itu nemuin kenyamanan dalam perbedaan kita sendiri. Udah, stop cari validasi dalam kesamaan, mulai rangkul keunikan diri. Dan keempat, secara strategis, prioritasin bangun rasa hormat. Ini didasarin keahlian, integritas, dan nilai yang Anda bawa. Afiliasi atau rasa disukai itu bagus sih, tapi rasa hormat itu fondasi sukses jangka panjang yang sebenarnya menurut Wise. Pesan buat meninggalkan kerumunan ini bener-bener kerasa kuat ya di seluruh bab ini. Bukan soal jadi penyendiri gitu, tapi soal berani mikir dan bertindak mandiri. Benar, dan sebagai penutup nih ya, mari kita bawa pulang pemikiran provokatif ini. Wise tuh kayaknya berargumen kalau perbedaan itu bukan sekedar pilihan strategis, tapi seringkali jadi keharusan buat mencapai dampak dan sukses yang luar biasa. Jadi, coba deh pikirin, satu langkah kecil apa sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil minggu ini buat secara sadar sedikit menjauh dari kerumunan. Mungkin dalam cara Anda deketin masalah, cara Anda komunikasi, atau bahkan sekedar mempertanyakan satu aturan tak tertulis di lingkungan Anda. Konvensi nyaman mata sih yang bisa Anda tantang, meskipun awalnya mungkin cuma dalam pikiran Anda sendiri. Kira-kira apa ya yang bisa terjadi kalau Anda berani sedikit aja beda dari biasanya? Sebuah pertanyaan buat direnungkan. Terima kasih udah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.